kan jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya presiden. Nanti seolah nggak ada menterinya yang kerja. Udahlah, kalau itu benar dan salah itu biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru. Ya. Nah kan kejadian kan. Ini pengakuan dari Bahlil Lahadalia ya. Memang setelah kebijakan pembatasan gas LPG tepatnya tidak diperbolehkan di pengecer, ini juga menjadi polemik dan bahkan menimbulkan antrian yang sangat panjang sekali. Dan bahkan tidak jarang di sejumlah wilayah itu gas LPG langka, dan bahkan mencari dimanapun juga tidak ketemu. Dan akhirnya setelah mengantri setengah jam, curhatan warga akhirnya mendapatkan gas 3 kg ini. Nah memang pembatasan setidaknya LPG 3 kg yang disebut tidak boleh diecer di warung-warung itu akhirnya juga menimbulkan polemik. Bahkan antrian pun juga sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat di X khususnya, itu bahkan antrian di sejumlah daerah mulai bermunculan. Memang menurut saya kebijakan ini menurut saya sangat tergesa-gesa dan menurut saya gerusa-gerusu sekali. Bayangkan loh, gas LPG itu untuk memasak. Setiap orang, setiap rumah tangga pastinya juga akan membutuhkan gas LPG. Tiba-tiba langsung dibatasi, tidak boleh dijual eceran dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kejutan tersendiri. Dan akhirnya juga ya seperti inilah, banyak masyarakat yang mengantri demi mendapatkan LPG 3 kg. Dan bahkan juga dibatasi, hanya boleh membeli satu. Bayangkan, antrian sudah lama sekali. Dan mayoritas yang mengantri itu rata-rata wanita yang sudah berusia. Nah bayangkan loh, jadi ini menurut saya sangat wow sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari pengakuan Bahlil, bahkan juga mekanismenya itu belum diatur. Ini sangat lucu. Padahal di kalangan masyarakat sudah menimbulkan kegaduhan, ternyata masih dicari ya mekanismenya seperti apa. Bahkan dikomentari oleh Maudi, Bahlil, mekanisme belum diatur tapi kebijakan udah jalan, nyusahin rakyat aja. Beli LPG 3 kilo harus antri. Ini dikutip dari kompas.com. Memang kalau pengencer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan menjadi pangkalan, tidak menjadi pengencer. Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. Artinya pengecer yang ada di komplek perumahan itu juga akan berubah statusnya? Berpotensi bisa kita rubah untuk menjadi pangkalan selama sesuai dengan apa yang menjadi syarat mutlak dalam proses administrasi. Pak, tapi soal koordinasi tadi yang soal pangkalan itu sudah Presiden Pak Prabowo bagaimana? Ya itu kan jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya presiden. Nanti seolah nggak ada menterinya yang kerja. Udahlah, kalau itu benar dan salah itu biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru. Ya. Nah, jadi ini memang murni kebijakan dari Bahlil Lahadalia ya. Tiba-tiba memutuskan hal yang cukup mengejutkan. Bayangkan, perumahan, warung akan dinaikkan menjadi pangkalan. Menurut saya juga sangat boh sekali. Kemungkinan administrasinya minimum harus membeli puluhan atau ratusan. Kalau misalkan semuanya jadi pangkalan, menurut saya juga sangat lucu sekali. Seharusnya juga diecer, menurut saya sangat boleh sekali. Karena di Pertamina yang jualan BBM saja sampai saat ini juga ada yang diecerkan. Seperti halnya di warung-warung juga bisa membeli bensin eceran, tetapi memang harganya sudah naik. Menurut saya juga gak masalah. Yang terpenting masyarakat itu jangan sampai antri membeli gas LPG. Artinya menurut saya dari Bahlil ini, wah, kalau Pak Prabowo tahu pastinya Pak Prabowo bakalan marah lah. Padahal kalau kita lihat Pak Prabowo itu jangan sampai menyengsarakan rakyat. Rakyat itu diberi kemudahan
kemudahan dalam hal apapun. Yang bekerja itu ya pemerintah, seharusnya memberikan kemudahan kepada rakyat. Tetapi kalau putusan ini dari Bahlil Lahadalia membuat antri yang panjang dan lain sebagainya, menurut saya sangat wow sekali, dan kemungkinan Pak Prabowo pastinya akan marah besar kepada Bahlil Lahadalia ya. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sini ya, pengamat ekonomi dan energi UGM Fahmi menilai aturan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 kg untuk merapikan penerima subsidi tidak tepat. Menurutnya aturan ini bahkan tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat kecil. Nah, bahkan juga ada pengamat ekonomi, bahkan kebijakan dari Bahlil Lahadalia ini setidaknya tidak sesuai dengan komitmen Pak Prabowo Subianto yang pro dengan rakyat kecil. Bayangkan, ini yang terkena imbasnya adalah rakyat kecil. Bayangkan kalau kita lihat dari antrian gas 3 kg itu rata-rata ya perempuan dan sudah berusia ya. Jadi menurut saya sangat wow sekali lah kebijakan dari Bahlil Lahadalia yang sangat fenomenal sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kira-kira seperti apa ya komentar-komentar dari para netizen? Ini dari Iful, seperti yang Anda mau. Wah, Bahlil ya memang sangat antri sekali. Kalau kita lihat dari sini, Alim, kayak jalur distribusinya sudah baik dan sempurna aja. Wong agen sama distributor aja masih gak karu-karuan. Tata kelolanya asal mangap. Nah, itu belum siap kok, programnya udah jalan. Bahlil ya seperti itulah. Ya kalau kita lihat dari sini memang sangat antri sekali loh. Bayangkan, oke gas ya. Seperti itulah dari bukan sikat. Dulu ada lagunya Ruth Sahanaya ya. Negara lain sibuk sama AI Indonesia masih susah LPG. Ya oke gas akhirnya ya. Dari Jeremy, kebijakan baru gas melon niat baik pemerintah untuk subsidi tepat justru memicu polemik. Pengecer kehilangan mata pencaharian, warga kesulitan akses pangkalan resmi, reformasi, subsidi, atau beban baru untuk rakyat kecil. Ya menurut saya beban baru untuk rakyat kecil ya. Bayangkan dimanapun daerahnya juga antri gas LPG ya 3 kg. Ini sangat wow sekali ya. Kalau kita lihat dari sini juga pada antri semua, kata Prabowo pemerintah dia tidak ada niat sedikit pun mempersulit hidup rakyat, tapi ini faktanya. Wow, bahkan kayak orang demo ya, antrian gas LPG di sini ya. Wow, sangat banyak sekali loh. Memang semuanya itu butuh gas 3 kg ya, apalagi untuk memasak dan lain sebagainya. Nah, ini bahkan juga antri. Wow, jadi memang perlu dievaluasi ya. Dan menurut saya dengan kebijakan Bahlil ini tanpa seketahuan Pak Prabowo Subianto, pastinya juga akan mengurangi kepercayaan publik lah terhadap Pak Prabowo Subianto terkait kebijakan gas LPG ini. Bayangkan rata-rata juga rakyat kelas menengah bawah yang ikut antrian gas LPG. Jadi menurut saya sangat berbeda sekali dengan komitmen dari Pak Prabowo Subianto memudahkan bagi rakyat kecil, tidak mempersulit hidup rakyat kecil. Jadi sangat berbeda sekali dengan kebijakan Bahlil Lahadalia ini. Pastinya kalau Pak Prabowo mengetahui hal ini pasti juga akan sangat marah sekali ya. Nah, ini apalagi nih. Bayangkan, janjinya Gibran juga akan mendapatkan 19 juta lapangan pekerjaan, tetapi saat ini malah mencari gas LPG saja susah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.